Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Martin Lewir. Kali ini saya akan memberikan sedikit rangkuman dari materi pendidikan agama Kristen, mulai dari materi perspektif, hakikat dan tanggung jawab sampai pada kerukunan hidup umat antar beragama. Nah, materi yang pertama, hakikat tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menerima yang diwajibkan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tanggung jawab yang dimaksudkan ada 3. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Tanggung jawab kepada diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah menyangkut nama baik, kesejahteraan, keselamatan, dan kehidupan keluarga tersebut. Tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak dapat hidup sendiri dan harus bermasyarakat dengan individu lainnya. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam masyarakat, misalnya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat tersebut. Materi berikutnya adalah Allah dalam kekristenan. Dalam Kristen kita mengenal konsep Tritunggal, atau Allah sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu. Dalam kekristenan, kita tahu bahwa Allah itu Esa. Mengapa sampai ada pencipta, penyelamat, dan pembaharu? Karena ketika menjadi pencipta, Allah itu adalah Allah sendiri, tidak dilakukan oleh orang lain. Sedangkan ketika menjadi penyelamat dan pembaharu, itu juga adalah Allah sendiri, bukan orang lain. Materi berikut adalah perspektif Kristiani mengenai moral. Moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang artinya kebiasaan baik yang berlaku pada sesuatu kelompok tertentu. Nah, bagaimana hubungan moral dengan Alkitab? Moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Moral Kristen adalah moral atau perilaku yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Contohnya, ketika seseorang mencuri barang milik temannya, ini dianggap tidak memiliki moral yang baik. Teman-teman boleh membuka pada Alkitab pada Keluaran 20 pada ayatnya yang ke-15. Sedangkan ketika seseorang menolong atau sesama yang mengalami kesusahan atau terkena musibah, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki moral yang baik. Dapat dilihat pada Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nah, materi kali ini adalah iman dan ipteks. Secara etimologis, iman dari bahasa Ibrani yaitu emunah, artinya percaya atau kesetiaan. Sedangkan dari bahasa Yunani disebut distis atau iman. Iman merupakan sikap batin terhadap Allah. Iman adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang diakui sebagai penyelamat. Iman juga adalah bentuk penyerahan diri pribadi kepada Allah. Bagaimana respon Kristiani terhadap ipteks? Ada 3 tipologi. Yang pertama, teknologi sebagai pembebas atau liberator. Yang kedua, teknologi sebagai ancaman. Dan yang ketiga, teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Contoh dari teknologi sebagai pembebas atau liberator adalah munculnya mesin-mesin yang dapat merealisasikan dan membantu pekerjaan manusia setiap hari. Sedangkan contoh dari teknologi sebagai ancaman ialah munculnya internet, di mana sebagai sarana untuk menyebarkan hoaks atau berita-berita bohong untuk menjatuhkan seseorang. Sedangkan teknologi sebagai instrumen kekuasaan adalah media yang digunakan demi kepentingan diri sendiri untuk mencapai kekuasaan tertentu dan tidak memikirkan tentang orang lain. Nah, bagaimana pandangan iman Kristen terhadap ipteks?
Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya manusia dapat mewujudkan panggilan Allah mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Karena iptek adalah pemilik Tuhan, maka iptek adalah karunia ilahi. Allah merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Materi yang berikut adalah perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah suatu masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda atau multiple identities, baik dari segi aspek suku, bangsa, ras, agama, dan keyakinan, maupun kulturalnya. Dalam hidup bersama, setiap orang atau kelompok masyarakat saling menunjukkan etika atau kesopanan dan kehalusan budi berdasarkan norma yang berlaku. Ciri-ciri daripada masyarakat majemuk yang berkeadaban yang pertama adalah keterbukaan atau transparansi, yang kedua berpikir progresif dan konstruktif, yang ketiga kesadaran berperilaku sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku, dan yang keempat adalah pengakuan terhadap human rights atau hak asasi manusia. Dalam kehidupan masyarakat majemuk yang berkeadaban ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, kebijakan politik. Yang kedua, eksklusifme dan fundamentalisme agama. Yang ketiga, identitas. Keempat, kemiskinan. Dan kelima, irasionalisme. Sebagai orang Kristen, kita wajib memiliki tanggung jawab dalam kehidupan majemuk yang berkeadaban. Seperti yang pertama, menghidupkan, memelihara, dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Yang kedua, menanamkan dan mewariskan nilai-nilai Alkitab kepada generasi berikutnya. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memprakarsai dialog lintas agama dan budaya dalam menemukan solusi bersama untuk mengembangkan kehidupan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Materi kali ini adalah perspektif Kristiani mengenai budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya dan kekristenan sulit dipisahkan karena sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan kekristenan. Contohnya seperti perjamuan kudus, Natal, Paskah, dan yang lainnya. Nah, materi yang berikut adalah perspektif Kristiani mengenal politik. Politik sendiri, menurut para ahli, adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, dan mempertahankan, mengamalkan, dan melestarikan Pancasila. Tujuan politik secara umum tidak terlepas dari usaha mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Bagaimana bentuk tanggung jawab umat Kristen dalam hal politik? Bentuk tanggung jawab umat Kristen dalam hal politik yaitu membangun emansipasi politik masyarakat yang setara maknanya dengan pembebasan atau pemerdekaan. Dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap esensi politik sebagai usaha bersama untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Nah, materi kali ini adalah perspektif Kristiani mengenai hukum. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Setiap komunitas, baik kolektif ataupun individual, membutuhkan hukum untuk melindungi harta milik atau kekayaan, nama baik, golongan, atau komunitas, dan sebagainya. Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur cara manusia memenuhi kepentingannya itu. Hukum juga sebagai penguasa atau rule of law, jadi setiap orang harus tunduk kepada hukum. Bagaimana pandangan iman Kristen terhadap hukum?
Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik. Tuhan adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Karena itu, tanggung jawab manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam hukumnya, perintahnya, dan kaidahnya. Orang Kristen dimintakan untuk menaatinya melalui hidup yang tidak bertentangan dengan kehendaknya. Nah, materi berikut adalah kerukunan hidup antar umat beragama. Kerukunan hidup adalah situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban. Tidak ada konflik atau pertentangan kepentingan antar warga masyarakat. Nah, dalam menciptakan kehidupan rukun antar umat beragama ada peluang dan kendala. Peluang yang pertama, memperluas hubungan kekerabatan, contohnya seperti adat Pelagandong yang ada di Maluku, dan dapat membangun hubungan kerjasama yang baik dalam bidang pekerjaan. Sedangkan dalam kendala, masih banyak anggota atau kelompok-kelompok kecil yang ada di tiap-tiap agama yang masih menganggap agama lain sebagai ancaman, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan serta tindak kriminal jika dipancing dengan isu agama.